Ombo itu ya ini istilahnya petilan Tribuana itu. Petilan itu dulunya itu kan tidur. Panjangnya sekitar 3 meter lebih sedikit, lebar sekitar 1 meter 80. Semakin saya menelisik ke dalam lebih jauh lagi perihal Trah Majapahit, semakin menarik dan semakin membuat saya penasaran. Apakah memang karena sejarahnya yang luar biasa atau karena kebesaran raja-rajanya yang dapat menguasai Nusantara? Menarik dari salah satu perjalanan saya di sini yaitu tentang Batu Ompo, sebuah petilasan yang diyakini tetap ramai dikunjungi oleh banyak orang, baik dari masyarakat setempat ataupun dari luar kota. Batu Ompo dikenal sebagai petilasan dari Ibu Tribuana Tunggadewi, salah satu raja dari kerajaan Majapahit yang pernah berjaya di masanya. Dan dari ialah lahir seorang raja Majapahit yang tersohor, yaitu Hayam Wuruk. Tanya di area sekitar sini, kalau tanya Tribuana caranya tahu. Oh, tahunya Watu Ombo. Watu Ombo Klinterjo sudah tahu semua. Watu Ombo itu apa? Watu Ombo itu ya ini istilahnya petilan Tribuana itu. Petilan itu dulunya itu kan tidur. Panjangnya sekitar 3 meter lebih sedikit, lebar sekitar 1 meter 80. Petilasan ini memang terlihat sepi karena memang jaraknya yang lumayan jauh dari pusat kota. Saat memasuki desa di mana petilasan ini berada, kita akan menyaksikan begitu indahnya perkampungan ini yang di setiap halaman rumahnya terpasang gapura-gapura khas Majapahit. Selintas memang seperti perkampungan yang ada di Bali, tapi ini adalah perkampungan dari sisi kerajaan Majapahit yang masih memegang tinggi tradisi budayanya. Perkampungan Desa Panggi. Oh, emang Majapahit semua tuh Pak? Iya. Nah, seperti perumahan itu kan kebanyakan daerah Jijong. Jijong ya, perumahan Majapahit. Oh itu, ya. Makanya mereka tetap membudidayakan gapura itu di rumah di setiap rumahnya. Iya. Kan rata-rata di daerah Trowulan yang paling banyak itu di daerah Jijong. Jadi Trowulan juga ada, Jatibasar juga ada. Tapi yang kebanyakan, yang paling banyak di Jijong. Kita masuk kan, udah banyak gapura Ringin Lawang kan ada istilahnya itu kan masuk ke area Majapahit. Iya, istilahnya di situ kan ada peninggalan seperti Candi Brau, terus Candi Gentong, Setinggil, terus ada Buddha Tidur, itu kan ada sih. Maka di situ itu istilahnya diutamakan bentuknya itu kampung Majapahit. Saya pun sudah berada di depan petilasan Tribuana Tunggadewi, ditemani Bapak Nur, seorang penjaga petilasan yang sudah generasi keempat hingga kini. Nah
Nah Sobat Rimba, sekarang kita sudah berada di salah satu situs petilasan Ibu Tri Buwana Tunggadewi, salah satu raja dari kerajaan Majapahit, yaitu ibu dari Raja Hayam Wuruk juga. Ini adalah petilasan dari kerajaan Majapahit. Mereka adalah salah satu penasehat dari kerajaan Majapahit, yaitu Sabdo Palon Noyo Genggong. Dan di situ kita lihat itu adalah salah satu yoni. Yoni itu kalau dalam bahasa Indonesia kelamin perempuan. Ini adalah salah satu petilasan dari Buwana Tunggadewi. Keheningan yang tampak merupakan sebuah keindahan yang ditawarkan dari petilasan ini. Ada salah satu peninggalan yang mengusik pandangan mata saya. Sebuah bebatuan segi empat yang terpahat dengan ukiran-ukiran kuno yang berdiri kokoh dan menghiasi petilasan ini. Yoni merupakan simbol dari alat kelamin wanita yang berpasangan dengan lingga. Misalnya di sini, kalau di sini istilahnya itu kan yoni. Nah, kalau dari pengunjung itu disebut dengan sebutan Resi Maudoro. Kan, kalau dari Dinas Pembakala memangnya itu kan bentuknya yoni. Istilah yoni itu kan itu di lambang suku, lambang seorang wanita. Iya. Makanya ada lingga pasti ada yoni. Ada yoni, ada laki-laki, iya. ada perempuan itu pasti. Iya betul. Kalau istilahnya lingga itu kan kecil, kan bisa diambil. Kalau ini yoni kan terbesar. Petilasan ini ditemuin tahun berapa? Kalau ditemukan sudah ada, dari dulu sudah ada. Oh sudah Yang ada dari dulu. ada itu ini sama di Tribuana itu. Oh ada, bisa masuk ke Bisa. Ini dulunya ada gambarnya. Pertama kali ditemukan sebelum ada pemugaran, istilah sebelum ada pembangunan sama sekali itu ada. Oh di gambarnya Pak? Ada. Coba lihat Pak. Oke Pak. Berarti ini adalah salah satu gambar asli ya? Iya, salah satu. Terus ini dipugar sekitar tahun 64. Oh, ini. Lalu tak jauh dari Yoni terlihat jelas petilasan Sabdo Palon dan Naya Genggong. Dikenal sebagai penasihat dari spiritual di tanah Jawa. Ada riwayat yang menyebutkan Sabdo Palon dan Naya Genggong baru masyhur pada masa kepemimpinan Ratu Tri Buwana Tunggadewi di zaman Majapahit. Kalau Naya Genggong istilahnya kalau dalam pemain ini kan Penasehat. seorang penasehat. Sabdo Palon ya gitu. Kalau di dalam pewayangan disebut yang Semar. Oh Semarnya ya. Itu dalam pewayangan. Ya, ya. Istilah kalau yang Semar itu kan istilahnya kalau orang kan dewanya yang menjaga tanah Jawa. Kalau istilahnya di sini itu kan petilasan. Petilasan ini lebih dari satu. Bisa lebih dari 10 bisa. Sebab istilah petilasan itu kan dulunya tempat meditasi. Kalau misalnya di tempat A meditasinya otomatis di situ dibuat istilah petilasan. Terus melanjutkan lagi perjalanan B itu kan bisa pindah-pindah ya, istilahnya. Kalau makam kan hanya satu. Makam cuma satu. Makanya Majapahit itu tidak ada istilah makam. Adanya? Petilasan. Pelabuhan. Kalau orang dulu itu kan masih zaman Hindu. Hindu itu kan dibakar ya. Iya. Hindu ya. Makanya Majapahit itu waktu diserang zamannya istilah Raden Patah itu kan sudah Islam, melarikan dirinya kembali sama Tengger.
Kemudian Pak Nur membawa saya ke tempat yang memang dikeramatkan oleh penduduk, yaitu petilasan Tribuana Tunggadewi atau dikenal Batu Ompo. Tempat peristirahatan Ibu Tribuana Tunggadewi memang cukup membuat bulu kuduk ini merinding tatkala saya memasuki petilasan ini. Dengan dihiasi kegelapan dan wewangian serta payung kerajaan, saya pun melihat batu besar itu berdiri kokoh. Begitu mistis dan hening. Bau dupa dan kemenyan pun melewati hidungku dan menambah kengerian berada di dalam sini. Perlahan, Pak Nur menyalakan lampu handphone untuk melihat lebih jelas dan detail bebatuan ini. Saya terdiam dan mengangguk-anggukan kepala saat Pak Nur menjelaskan batu ompo ini. Kurang lebih 3 meter ketinggian batu ini. Kebesaran Majapahit memang tidak diragukan lagi dengan melihat begitu banyak peninggalan sejarahnya, baik yang berbentuk candi, prasasti, dan lain sebagainya. Entitas dari kerajaan ini benar-benar menjadi magnet bagi bangsa Indonesia. Selayaknya kita yang menjadi bagian dari perjalanan sejarah ini haruslah bisa meneladani dan melestarikan setiap nilai dan budaya yang ditinggalkannya hingga kini.